Nah, sekarang kita bicara tentang pihak-pihak dalam pengadaan proyek. Maksudnya, eee, kalau ada kontrak itu sebenarnya antara siapa dengan siapa sih? Atau kalau ada beli barang itu kan pakai namanya purchase order gitu. Kalau order kayak begitu antara siapa dengan siapa. Itu yang kita, bicarakan sekarang ya. Nah, kayak sampean kalau bangun rumah gitu ya. Misalnya sampean pengen bangun rumah itu kalau sampean sudah punya uangnya kan pasti siapa sih yang saya hubungi? Pasti kalau duit sampean banyak ya hubungin kontraktor, kalau duit sampean ya pas-pasan ngono ya hubungin tukang gitu. Intinya siapa yang mengerjakan gitu. Ya padha ae di dalam proyek itu ya gitu. Sampean sebagai pemilik proyek yang paling atas ini, nah kontraktor atau tukang atau pemborong yang sampean kontrak itu yang kontraktor itu. Itu, di proyek yang besar juga sama. Jadi kalau misalnya, ada gedung yang akan dibangun gitu ya pasti pemilik proyek itu akan, mengundang kontraktor untuk, ngasih penawaran gitu ya. Dan nanti kalau cocok harganya, dalam tender dia menang gitu ya nanti dibuat kontrak gitu. Nah kalau rumah kan sampean bisa, eee gambar-gambar sendiri sederhana gitu ya, kadang pemborong-pemborong tuh nek rumah sampean wis kaya omahku ngene ya paling tanahnya segini anu wis ini jadi sekian kamar aja Pak, jadi 4 kamar, yang bawah 2 atas 2 ngono wis dia udah tahu tanpa harus gambar kadang-kadang. Tapi kalau untuk yang proyek yang besar misalnya gedung bertingkat, apalagi yang gedung-gedung kayak IKN yang rumit gini-gini gitu ya. Itu pemilik proyek itu nggak bisa ngerjain sendiri, dia nggak tahu gambarnya harus gimana ya, terus nanti kalau ngawasin pekerjaan tuh gimana dia nggak tahu. Makanya dia juga membuat kontrak dengan konsultan untuk bantu dia. Konsultan tuh ya isinya ya orang-orang yang maksudnya orang-orang yang berpengalaman lah ya, kompeten gitu, misalnya untuk konsultan, untuk mendesain gedung gitu ya, ada konsultan untuk desain gedung tuh ada, nanti harus begini begitu. Atau untuk pengawasan konstruksi ya ada, nanti isinya orang-orang yang bisa mengawasi. Jadi, karena proyeknya itu agak kompleks gitu, itu diperlukan konsultan. Bahkan dalam tender pun kadang-kadang konsultan itu sudah diikutkan, gimana caranya biar, tendernya itu bisa lancar dan nanti produk akhirnya itu jadi sesuai harapan pemilik proyek. Jadi kontrak utamanya itu ya tentu saja antara kontraktor dengan, pemilik proyek ya. Tapi kalau kalau pemilik proyek perlu bantuan ya dia akan ngubungin konsultan. Kalau proyeknya besar, ya hampir pasti konsultan tuh hampir pasti ada. Bahkan diwajibkan ya kalau sudah, proyek yang batasnya begini begitu, itu diwajibkan. Misalnya bikin gedung terus nggak pakai konsultan terus gedungnya ambruk itu uangnya masuk penjara, bisa jadi ya. Nah, jadi intinya itu, kontraktor itu kan tugasnya nanti menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk misalnya bangun gedung atau bangun rumah itu dia sampai selesai dia yang tanggung jawab. Nah, tapi kan nggak semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kontraktor. Jadi kontraktor tuh nggak semua pekerjaan itu bisa. Dia kan misalnya kontraktor gedung misalnya gitu ya, dia kan nggak tahu urusan AC itu, dia taunya panggil, kontraktor yang khusus AC gitu. Jadi gedung itu kontraktor AC itu biasanya ada sendiri, dipasang oleh orang-orang yang dikontrak oleh kontraktor itu, makanya disebutnya sebagai subkontraktor, artinya kontraktor yang, di bawahnya
kontraktor yang utama, yang kontraktor yang di sini tulis nomor 2 itu. Jadi jasa-jasa itu dikerjakan oleh kontraktor, subkontraktor gitu ya. Kalau yang kontraktornya nggak bisa. Dan itu banyak ya, bukan hanya AC, nanti misalnya masalah pekerjaan listrik misalnya kan nggak bisa. Ya pekerjaan-pekerjaan lain juga begitu. Jadi kontraktor utama itu tugasnya eh, memastikan bahwa semua yang dibangun itu oleh dia sendiri maupun oleh subkontraktor itu bisa menyatu dan jadi produk yang diharapkan. Itu kalau untuk jasa ya, untuk pekerjaan. Dan untuk barang ya apalagi, misalnya kontraktor itu kan nggak bisa juga kan bikin barang-barangnya, misalnya bikin pipa PVC, bikin kabel listrik kan nggak bisa kan. Jadi dia juga akan beli ke penyedia barang itu, kadang-kadang disebut vendor gitu ya. Itu kalau untuk barang itu biasanya disebut penyedia barang atau vendor. Nah itu bentuk kontraknya itu bukan kontrak, biasanya disebutnya bukan kontrak, tapi purchase order gitu, order pembelian bahasa Indonesianya. Jadi sama ngerti ya, jadi antara antara subkontraktor dan vendor jadi ya podo wae, cuman yang dibeli itu barang yang berbeda. Jadi di sini ada subkontrak atau purchase order, PO disebutnya. Wis gampang lah ya, sampean yang penting ngerti. Nah, contohnya kayak apa? Misalnya nih, untuk proyek bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara. Ini proyeknya jadi satu, jadi Istana Negara tambah lapangan upacara yang tempat upacara di depannya itu dijadikan satu kontrak. Siapa pemiliknya? Ini loh, Kementerian PUPR. Ya, Kementerian PUPR itu bisa oleh menterinya langsung, bisa oleh direktur dirjennya atau apa, pokoknya ada nanti tergantung pemilik proyek itu administrasinya gimana. Tapi intinya adalah ini pemilik proyeknya itu adalah Kementerian PUPR untuk Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN. Nah, kontraktornya siapa? Kontraktornya adalah PP dan Wika. Jadi kadang-kadang kontrak itu langsung kedua gitu, nanti disebutnya sebagai konsorsium atau joint operation, nanti kita pelajari di belakang. Jadi ini kontraktornya itu, dan nanti PP dan Wika itu kalau misalnya perlu AC ya dia akan subkontrakkan ke bawahnya, ada kontraktor khusus AC, jadi subkontraktor AC, nanti subkontraktor pekerjaan listrik, nanti subkontraktor pekerjaan oh, arsitektural yang indah-indahnya mungkin PP dan Wika mungkin nggak bisa, sehingga untuk hiasan-hiasan yang interiornya gitu akan ada subkontraktor lagi atau kontraktor lagi gitu. Jadi ya sama ngerti lah ya. Jadi di bawah pemilik proyek itu ada kontraktor utama yang kemudian dia beli-beli jasa maupun barang itu ke subkontraktor dan vendor. Wes intine ngono. Ini kalau untuk pekerjaan yang punyanya pemerintah, pemiliknya pemerintah kan ini kan ya PUPR gitu. Ada juga yang swasta misalnya ini di IKN juga ya. Ini kan ada rumah sakit Hermina. Bikin rumah sakit Hermina di situ kan di dekat ya di IKN situ. Itu siapa pemilik proyeknya? Ini loh, Hermina. PT yang membawa, yang punya rumah sakit Hermina itu siapa?
nama lengkapnya mungkin Medikaloka Hermina atau apalah, pokoknya intinya siapa yang punya gedung itu. Nah, kontraktornya siapa? Adi Persada Gedung. Jadi ini bukan dua ya, bukan Adi dan apa gitu. Ini Adi Persada Gedung itu nama satu kontraktor setahu saya. Itu anak perusahaannya Adikarya yang BUMN itu. Ya, ngerti kan, gampang. Nanti ya sama, nanti oh, Adi Persada Gedung ini juga akan beli barang, beli jasa untuk yang detail-detailnya. Yang tadi itu pekerjaan listrik, pekerjaan AC, kemudian beli kabel, beli apa itu ada subkontrak dan PO-nya. Jadi yang lebih detail misalnya ya ini pakai dokumennya Abipraya, Berantas Abipraya yang BUMN itu loh. Ini kan ada di internet, saya juga ini bukan dokumen saya, bukan di internet belasa wakil. Sama itu loh ini. Ini Abipraya ini bikin apa? Bendungan Sepaku Semoy yang jadi tandon air untuk kebutuhan air IKN gitu ya. Bukan hanya kebutuhan air untuk air minum, tapi juga bukan hanya untuk air bersih, tapi juga pengendali banjir dan seterusnya, semua manfaat bendungan itu. Lokasinya di mana? Di Penajam Pasir. Nah, sekarang yang penting adalah lingkupnya apa saja ya, ini yang perlu dilakukan tuh lingkup pekerjaan tuh menggali ini, menggali itu, tinggi pondasinya sekian, ininya panjang bendungannya berapa meter, itu semuanya disebutkan di situ lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kontraktor. Nah, pemberi tugas itu maksudnya pemberi tugas itu pemilik proyeknya siapa, karena dia dapat kontraknya dari siapa, makanya disebutnya sebagai pemberi tugas. Pemberi tugasnya adalah ya ini SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan 4. Jenenge waneh nih. Tapi ini ya wis PUPR lah jenis PUPR. Jadi PUPR itu kan banyak bagian-bagiannya tuh. Bagian gedung, bagian kalau jalan tuh yang saya ingat karena marga gitu ya, jalan tuh marga Bina Marga. Terus nanti ada yang pembangunan gedung, ada yang maksudnya fasilitas-fasilitas umum, ada sumber daya air. Jenenge nganggo basa jaman dhisik aku lali jenenge. Tapi ini ada juga yang oh, namanya itu yang bagian itu tuh dua kayak gini. SNVT, wis pokoknya gampangnya PUPR ngono wae lah. Nah, kontraktornya siapa? Kontraktornya itu adalah Berantas Satsna BRP KSO. Ini Berantas itu Berantas Abipraya, terus ada perusahaan lain Satsna dan BRP itu bareng-bareng kerjasama operasi itu ini dikerjain bareng-bareng ya. Itu kontraktornya itu. Nah yang tadi itu karena bikin bendungan tuh rumit banget. Ada harus ahli air, harus ahli kekuatan bendungan, harus ahli lingkungan hidup misalnya kan iwaknya juga harus hidup juga tuh. Bikin bendungan terus iwaknya mati kabeh, tumbuhannya mati kabeh yo. Nggak boleh. Jadi yang gitu itu juga perlu ya nggak tahu perencanaannya kan sampai ke sana, tapi mestinya iya, mestinya iya. Makanya konsultan pengawasnya banyak banget tuh ini. Konsultan supervisi itu yang ngawasin kontraktor biar kerjanya bener, hasilnya bener. Itu PT Metana KSO, konsultan KSO, Wahana Adya, wis banyak lah. Jadi itu dikontrak oleh pemilik proyek atau kalau di sini disebutnya pemberi tugas itu. Dan nilai kontraknya berapa, termasuk PPN dan seterusnya lah ya. Sumber dananya dari mana. Ini semua sudah
sudah kebayang lah ya. Tapi yang kita pelajari di pembicaraan yang sekarang itu adalah ini loh pihak-pihaknya, ada pemberi tugas atau pemilik proyek ini, kemudian ada kontraktor, kemudian ada konsultan gitu. Ya nanti sama, oh kontraktor tuh pasti akan beli barang lagi, beli jasa lagi. Misalnya beli semennya dari mana itu nggak disebutkan. Tapi itu pasti ada. Jadi kalau sampean umpama nih, bukan umpama, sampean misalnya nggak dapet apa namanya kontrak dari PUPR untuk bikin gedung, itu bukan selesai, belum selesai. Sampean masih bisa dapat dari kontraktornya. Misalnya di sini dari Berantas Habib Raya, misalnya sampean jualan semen, sampean jualan batu, sampean jualan pasir, sampean jualan jasa menggali, sampean jualan alat berat, sampean penyewaan alat berat, sampean wis banyak banget lah. Satu proyek itu ratusan, bahkan ada yang ribuan bawahnya itu. Lah sampean nek nggak ngerti yang gini rumangsane, wah yang dapat Berantas, yang dapat Wika, terus nggak ada proyek. Enggak, di bawahnya itu masih ada ratusan purchase order, ratusan subkontrak. Jadi di IKN tuh ribuan, pasti ribuan purchase order dan kontrak itu. Itu yang sampean mungkin nggak tahu bahwa nyari proyek itu bukan selalu kepada buhir besarnya, kepada kontraktor pun itu ada subkontrak dan ada purchase order. Nah, perusahaan zaman kecil yo goleki ning kontraktor. Ngono lho, Mas. Wis nanti untuk detail-detail yang lain kita bicarakan belakangan. Nah, tadi itu kan kita bicara tentang kerjasama operasi toh. Misalnya untuk ini untuk Istana Negara dan lapangan upacara ini kontraktornya kok PP dan Wika, lu kok ada dua, padahal proyeknya cuma satu, proyeknya tuh jadi satu, kontraknya tuh jadi satu. Nah ini dua ini apa gitu. Nah itu yang disebut sebagai kerjasama operasi atau KSO. KSO itu bentuknya itu yang di peraturan kita ya, walaupun peraturan itu juga berkembang terus gitu ya, tapi secara prinsip itu ada dua. Yang pertama itu KSO administratif atau yang disebut sebagai joint operation atau JO singkatannya. Itu gimana? Dalam hal ini misalnya loh, ini saya nggak tahu gimana bentuk kerja sama PPWK di sana, tapi dalam hal ini PP dan Wika itu membentuk satu kayak badan usaha baru, kayak perusahaan baru gitu yang namanya KSO atau JO atau Joint Operation, atau pakai istilah apa saja lah ya. Jadi KSO PPWK misalnya. Itu KSO PPWK itu jadi kayak perusahaan baru, isinya siapa? Isinya orang-orang dari PP dan orang-orang dari WK, tapi bekerja dalam satu badan usaha gitu. Jadi dia kayak perusahaan lain, perusahaan yang bukan PP, bukan Wika gitu ya, tapi isinya orang-orang PP dan Wika, perwakilan dari situ gitu. Itu kalau joint operation. Jadi semua pekerjaan di Istana Negara dan lapangan upacara ini dikerjakan oleh KSOP PWK tadi itu, oleh perusahaan yang baru tadi itu. Beli-belinya yo dari KSOP PWK, dari JO yang tadi itu, bukan PP beli atau Wika beli, bukan. Yang beli adalah KSO PPWK. Mudeng toh sama ini. Jadi koyok perusahaan baru yang itu kalau proyeknya selesai itu nanti untungnya dibagi, kalau rugi ya ruginya dibagi. Itu yang namanya
KSO administratif atau disebut joint operation kayak begitu. Nah, KSO yang lain itu KSO non administratif atau disebutnya konsorsium. Biasanya disebutnya konsorsium. Kalau konsorsium itu gimana? PP dan Wika itu maju di tender itu pakai perjanjian gitu. Oh, kami PP Wika maju sebagai konsorsium bla 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 gitulah ya, pokoknya maju bersama, tapi pekerjaannya itu oleh PP dan Wika itu sudah dibagi. Misalnya, oh, PP-nya itu bilang ke Wika, kamu nanti bikin gedungnya ya, saya bikin lapangan upacaranya. Gedungnya itu, oh, kalau kita hitung bareng nanti harganya 1 triliun umpamanya. Nah, untuk yang lapangan upacara 400 miliar. Mau nggak kamu gitu? Nanti kita maju bareng, tapi kita kerjain sendiri-sendiri. Tapi nanti laporannya ke pemilik proyek, ke PUPR itu jadi satu laporan. Kontraknya jadi satu, laporan progresnya, perkembangan proyeknya itu, kan perkembangan proyek itu harus dikabarkan. Setiap bulan setidak-tidaknya itu harus ada laporan rutin ke pemilik proyek. Saya ngerti ya, jadi kalau bentuknya konsorsium atau non administratif ini itu pekerjaan itu sudah dibagi masing-masing. Wika mengerjakan gedungnya, PP mengerjakan lapangan upacaranya. Baginya bebas loh ya. Misalnya bisa juga Wika ngerjain tanahnya, potong-potongnya, ngangkut-ngangkut tanahnya, boleh aja kan sampai pondasinya jadi. Nanti pas di atas pondasi oleh PP kan bisa juga. Baginya terserah. Pokoknya eh, disepakati bersama, sama-sama rela. Itu yang disebut sebagai konsorsium. Saya ngerti ya bedanya antara KSO joint operation dan KSO konsorsium. Yes. Nah, tadi di dalam kerjasama operasi atau KSO tadi, contoh bagi-baginya itu kayak apa gitu. Nah, ini contoh realnya ya, bukan contoh real. Ini misalnya paket di IKN itu kan ada paket-paket untuk membangun apartemen, dan apartemen itu oleh PUPR itu dibagi jadi 4 paket. Paket pertama itu pekerjaan rusun untuk Polri dan BIN, yang kedua itu rusun untuk Pas Pampres, yang ketiga itu untuk ASN pegawai negeri, yang ke paket keempat juga untuk ASN juga. Nah, ini kalau yang paket 2 dan 4 ini kan kontraktornya cuma satu, jadi ya udah semuanya dikerjain oleh, misalnya paket 4 ini oleh Utama Karya. Kalau paket 2 ini oleh Wika Gedung, ini satu perusahaan Wika yang khusus untuk bangun gedung itu satu perusahaan sendiri namanya Wika Gedung. Ya salah loh ya. Nah, tapi akan berbeda dengan yang paket 1 dan 3. Paket 1 itu dikerjakan oleh 3 perusahaan, Adikarya, Nindya Karya, dan Wiratman. Nah, untuk yang paket 3 juga gitu. PP, Jaya Konstruksi, dan Urban Plus. Nah, ini gimana baginya? Misalnya nih ya, paket 1 itu misalnya 4 gedung lah gitu ya, paket A, B, gedung A, B, C, D misalnya. Ini ketiga anggota konsorsium ini sama-sama pinter bikin gedung misalnya gitu. Ya udah kalau gitu kita bagi aja sesuai gedungnya. Oh, Adikarya gedung AB, India Karya gedung C, oh Wiratman gedung D misalnya, kan gampang ya. Atau kalau misalnya masih ada pekerjaan sisanya, ada apa namanya, ada lain-lainnya gitu, ada kolam renang atau ada tamannya, wis itu masuk ke Wiratman aja misalnya.
Itu kan baginya karena sama-sama bikin konstruksi, semuanya bisa gitu. Jadi dibagi aja lah. Kalau 4 gedung ya dibagi kayak tadi. Itu juga kontraknya karena dari awal mungkin PUPR-nya sudah menyediakan desain. Jadi ini desainnya kayak begini yang kalian bikin gitu. Itu Adikarya menggandeng Nindya Karya dan Berantem untuk maju. Lah, kalau sama-sama bisa bikin gedung kenapa harus bareng-bareng? Kadang-kadang tuh kalau proyek terlalu besar tuh resikonya juga gede. Duit yang diperlukan juga gede untuk mulai proyek itu kan lo harus sewa alat ini, sewa itu, merekrut orang, gaji orang. Nah proyeknya gede banget sama nggak punya duit untuk memulai proyek pun gitu kan dibayarnya itu 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian setelah setelah ada progres yang ditandatangani kan setelah ada tagihan gitu jadi makanya kecenderungan untuk bikin kerjasama operasi itu gede kalau proyeknya gede jadi kayak gitu dibagi-baginya ya udah bagi-bagi aja lah gedungnya dibagi gitu. Nah, tapi kalau untuk yang pakai 3 ini bisa jadi PUPR-nya waduh kami belum sempat nih bikin desainnya. Jadi udah sekarang tendernya ini bukan hanya bikin konstruksi gedung tapi desainnya juga kalian buat. Jadi kalian mengajukan proposal itu desain dan sekalian bikinnya. Kalian gitu ya gitu. Nah, makanya PP dan Jaya ini kan kontraktor yang pinter bikin gedung gitu ya. Konstruksi gedung tuh pinter. Tapi kalau suruh gambar desain apartemen yang bagus gimana, kemungkinan besar nggak bisa. Wong biasanya tuh bikin konstruksi yang gede-gede gitu, terus suruh gambar yang bagus sih nggak bisa. Itu kompetensi yang berbeda. Makanya duh gimana nih ya caranya Jaya? Kalau gitu kita panggil aja lah, kita ajak salah satu perusahaan yang bisa desain. Ambillah yang misalnya Urban Plus ini ikut jadi anggota kerjasama operasi gitu loh. Jadi nanti pas kalau misalnya menang tender kayak ini tendernya menang gitu, tugasnya Urban Plus tuh bikin desainnya, terus PP dan Jaya Konstruksi misalnya PP itu gedung A, B, terus Jaya Konstruksi C, D misalnya gitu ya. Jadi konsorsium atau joint operation itu KSO itu bisa perusahaan yang sejenis, bisa juga perusahaan yang saling melengkapi. Dan bagi-baginya itu contohnya kayak tadi. Biasanya KSO kayak begini dari awal sudah ketahuan nih. Kita perlu perusahaan desain nih, kita cari perusahaan desain misalnya kayak Urban Plus gitu itu dari awal tuh sudah disadari. Ya, segitulah ya. Jadi zaman jangan heran kalau nanti satu kontrak itu kok ada 2 atau 3 itu yang namanya kerjasama operasi 2 atau 3 kontraktor. Bahkan bisa 4, bisa 5, terserah. Yes, gitu ya.